hari ini sudah dibuka dengan Faas ya menyanyi. Nanti kan kita akan ngobrol lebih banyak lagi sama Faas yang baru punya adik lagi gitu. Katanya dia adalah kakak yang so sweet sekali. Tapi seperti biasanya ya saya Kak Ros tetap akan menemani Anda di cara Rumpi The Secret Life. Kita kebocokan dulu hari ini untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Berita yang hot hari ini hari apa sih? Rebo ya. Hari Rebo ini adalah sidang ya. Sebetulnya adalah sidang masalah perwalian Nyagala ya antara Pak Haji Faisal dengan Pak Dodi Sudrajat. Nah, hari ini adalah mediasi kesekian gitu ya. Sebetulnya terakhir mediasi itu hakim meminta kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi di luar pengadilan. Jadi kalau sekarang ini mungkin udah masuk ke sidangnya di mana kayaknya Pak Dodi lagi nggak datang lagi. Alasannya adalah karena orang tuanya sedang sakit. Jadi coba kita lihat seperti apa suasana sidang tadi pagi yang berikut ini. Itu kan highlight ya. Yang bukan highlight ada nggak? Iya mana? Videonya. Itu tadi muter highlight. Oke, video hasil mediasi. Iya mana? Mana videonya? Ini dia videonya. Pertama tadi adalah mediasi. Mediasi dilakukan sudah 2 kali, ini yang kedua. Dan tadi mediasinya gagal, tidak tercapai perdamaian. Namun baik dari kuasa mereka dan dari kita tetap membuka perdamaian di luar pengadilan. Proses tetap berjalan. Jadi mediasi intinya seperti itu. Majelis hakim bahwa persidangan untuk jawaban replik duplik akan dilaksanakan secara e-litigation atau e-court. Jadinya para pihak tidak perlu hadir. Sedangkan kehadiran kita adalah pada saat sidang pembuktian dan saksi baik dari penggugat dan pembuktian dan saksi dari tergugat mulainya adalah 9 Februari 2022. Ini menarik karena kalau saya terakhir ngobrol sama Pak Haji Faisal, ya Pak Haji Faisal harapannya pengen ketemu langsung sama Pak Dodi. Saya ngobrol sama Pak Dodi juga gitu, harapannya pengen ketemu langsung sama Pak Haji Faisal. Gimana caranya, malah nanyanya gitu ya. Padahal ada WhatsApp, ada telepon, cuman kayaknya pengen untuk diatur sebetulnya mediasi di luar pengadilan. Jadi saya sebenarnya pengen tahu kenapa sih mediasi di luar pengadilan ini tidak pernah terjadi gitu loh. Apakah memang kedua belah pihak kuasa hukum ini ingin ini diselesaikannya di pengadilan, sementara kedua orang tua ini inginnya diselesaikan secara mediasi kekeluargaan begitu ya. Coba telepon pengacara siapa aja deh, pengacaranya telepon tanya siapa? Ini siapa tuh? Hah? Pengacaranya Pak Dodi, oke. Oke, kita telepon lagi nih ya. Pak siapa namanya? Pak Jamaluddin, ini adalah pengacaranya Pak Dodi Sudrajat. Halo Pak Jamaluddin, saya dengan Feni Rose, kita sedang live di Rumpi. Boleh minta waktunya sebentar Pak Jamaluddin? Ya. Oke Pak Jamaluddin, kita mau tanyakan hari ini ada sidang lagi mediasi perwalian gala ya antara Pak Dodi Sudrajat dengan Pak Haji Faisal. Kan hari ini Pak Dodi nggak datang karena orang tuanya sakit, betul Pak? Yang saya dengar demikian. Okay. Cuman aku kebetulan bukan yang pegang yang itu. Siapa yang pegang? Yang pegang itu Bang Milano. Oh Bang Milano, oke. Iya Bang Milano. Enggak, ini mungkin kalau ya karena kita susah dari kemarin menghubungi Pak Milano ya. Tapi kita pengen tahu, mungkin karena satu tim tahu ya. Kenapa sih nggak pernah Pak Dodi sama Pak Haji Faisal itu tidak pernah dipertemukan secara langsung untuk melakukan mediasi di luar pengadilan? Kami sih nggak ada masalah kalau memang ada kesempatan untuk bisa dipertemukan. Masih nunggu siapa yang harus bergerak ini maksudnya. Ini kan kuasa hukumnya kenapa tidak mengirim undangan aja gitu? Nah gini Mbak, ini situasi ini kan juga lagi kita mau melihat cooling down-nya dulu. Oke. Kan masing-masing selama ini kan juga ya kita lihat sepertinya sumbunya masih nyala terus. Nah kita mencoba untuk kalau Mbak lihat setiap statement saya kan saya mencoba untuk cooling down, coba untuk mau menyampaikan sesuatu yang sifatnya kuyup
Iya. Sehingga mudah-mudahan dengan seperti itu ada nanti ya pikiran dari masing-masing untuk ayo kita duduklah untuk kita bisa Pikiran dari bicarakan masing-masing itu bareng-bareng. siapa? Karena kemarin saya Antara pihak Pak Dodi sendiri dengan Pak Haji Faisal. Pak Haji Faisal saya tanya kemarin juga sebenarnya ingin bertemu langsung dengan Pak Dodi, cuman kayaknya belum ada yang memfasilitasi. Apakah kuasa Iya. hukum tidak punya rencana untuk memfasilitasi melakukan mediasi di luar pengadilan gitu? Oh, kami sudah diskusikan soal itu dan beliau juga pada prinsipnya tidak ada masalah soal itu. Lalu kenapa belum pada terjadi? saatnya duduk, ya kita duduk. Aku juga masih Mbak, masih belum punya akses untuk ke Pak Haji Faisalnya. Jadi ya kita Kuasa nanti hukumnya pelan-pelan ke kita Bang coba. Sandi Arifin masa nggak punya nomor teleponnya? Nah, aku belum punya. Oh, belum punya. Nomor Oh, beliau. gitu. Belum punya. Oke, tapi Kalau udah punya ya kita nanti mencoba untuk mengkomunikasikan. jadi pada dasarnya memang belum ada saling komunikasi antara Belum, kuasa hukum. belum. Oke, Belum baik. ada. Iya. Gitu, Mbak. Kita tunggu ya. Nanti kalau kita kasih lah, kita kasih nomornya punya nomornya Sandi Arifin. Nanti kita kasih ke Pak Jamaludin. Bang, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya ya. Selamat kembali bertugas. Sama-sama Mbak ya. Ya, makasih. Takutnya jadi kayak netizen yang udah mulai galak ya. Karena ini kasihan juga kalau nggak selesai ada dua kakek-kakek dan memperebutkan, sebenarnya dua-duanya pasti sayang sama cucunya. Gitu. Udah masuk 2022, jangan sampai ini sampai akhir tahun nggak selesai gitu. Nah, langsung aja kita menuju ke hal yang lagi ramai diperbincangkan juga. Ini ada satu yang diperbincangkan, itu adalah satu adegan di sebuah sinetron ya, di jaringan online gitu ya, tentang yang ini loh. Apa it's my dream not hers gitu ya. Yang itu yang Putri Marino itu yang aktingnya dan Reza Rahadian. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu pemain dari film itu, yaitu yang berperan sebagai Dokter Dita. Kita lihat dulu profilnya Michelle Wanda berikut ini. Michelle Wanda, model, presenter sekaligus aktris berusia 25 tahun yang sudah mengikuti perlombaan fashion show sejak usia 3 tahun ini, pernah menjadi finalis Abang None Jakarta tahun 2015. Kemudian perempuan yang hobi olahraga bela diri jiu-jitsu ini membintangi berbagai iklan, sinetron hingga web series layangan putus yang dibintangi oleh Reza Rahadian, Putri Marino, dan Anya Geraldine. Dalam series ini, Michelle berperan sebagai Dokter Dita, sahabat Kinan yang diperankan Putri Marino. Series ini viral karena dialog Kinan yang mengatakan "It's my dream, not her" hingga diparodikan oleh Inul Daratista, Shanti, dan Denny Cagur. Bungsu dari dua bersaudara yang dilamar kekasihnya pada awal tahun 2022 kemarin, Januari 2018 lalu pernah viral karena mendapat makian sara dari seorang pria muda yang dia tegur karena duduk di kursi prioritas KRL Commuter Line, padahal ada seorang kakek berdiri di depannya. Seperti apa tanggapan Michelle Wanda soal perempuan yang semakin khawatir jika suaminya tergoda pelakor? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama Michelle Wanda. Hai Bu Kak. Dokter. Ya ampun, ini ada keluhan apa ya? Sini aku cek-cekin mana sakit-sakitnya. Bu Dokter curhat dong gitu ya. Oke, ini mungkin ada beberapa yang perlu ingatkan lagi. Ini yang lagi viral nih, ada sebuah adegan ya, dialog antara Reza Rahadian sama Putri Marino. Ada banyak sih ya, sama ada Anya Geraldine ya, dimana Anya Geraldine jadi orang ketiga dari pernikahannya Reza Rahadian sama Putri Marino, itu peran-perannya gitu di situ ya. Nah, ini ada satu yang sering diparodikan. Adegan seperti apa, kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. Parodinya ya, adegan aslinya cuplikannya coba kita lihat. Ada? Oh, gitu ya, adegan aslinya bisa dilihat, itu banyak kok tersebar di media sosial ya. Dan kamu sebagai dokter, ini ada artikelnya nih, kamu jadi ikut terkenal banget sekarang ya, banyak yang konsultasi, benar? Bener, banyak banget loh Kak. Jadi aku tuh sampai bingung kadang-kadang, Bu Dokter tolongin dong, aku pengen curhat tapi yang sakit hati. Ya ampun. Gitu ya, karena memang dia adegannya sebagai dokter yang juga sering curhat-curhatan sama siapa namanya, perannya siapa namanya, Kinan. Jadi ya. Kinan itu punya sahabat kan. Mereka tuh berempat sebenarnya. Ada Kinan, Putri Marino, ada aku jadi Dokter Dita, ada Raquel Ketty itu sebagai Lola, dan juga Martino Leo sebagai Andre. Ceritanya kita temenan nih dari SMA, udah sahabatan banget deh. Makanya sampai besar juga masih curhat-curhatan. Yang punya akses ke detektif siapa? Lola dong, kan dia pengacara. Iya juga ya. Besok kita undang Lola, kita tanya nomor detektifnya untuk menguntit pasangan-pasangan yang berselingkuh gitu ya. Oke, coba ini kompilasi aktingnya Michelle sebagai Dokter Dita yang juga sahabatnya Kinan berikut ini.
Oke. Sekarang kamu Michelle sendiri, kamu kan katanya udah dari dunia acting dari umur 3 tahun, betul? Dari kecil? Waktu kecil, jadi waktu kecil itu ya memang mamaku sih udah nerjunin banget. Waktu dulu ada Villa Akbar, tau nggak tuh Kak, yang mereka tuh penyanyi, aku udah jadi penari latarnya gitu-gitu. Oh. Dan kamu tapi kuliahnya kuliah Teknologi. teknologi. Jadi aku kalau ini nih virus-virus corona, aku udah pernah PCR tuh aku bisa sendiri. Serius? Serius? Mau aku PCR-in? Mau. Aduh, serius. Tapi kamu ambil kuliah bioteknologi tapi jadi artis gitu loh. Kalau bioteknologi itu karirnya apa sebenarnya, kemana arahnya? Sebenarnya kalau bioteknologi itu dia bisa belajarnya macam-macam sih Kak, tapi mungkin lebih ke research and development, terus tentang penelitian lah, jadi peneliti kurang Jadi lebih sih seperti itu. Terus akhirnya emang cita-citanya apa sebenarnya sih? Cita-citanya sebenarnya aku dulu tuh waktu SMA pengen banget jadi dokter. Dokter apa? Dokter umum, untungnya kejadian di layangan putus. Terus kenapa nggak kuliah kedokteran? Waktu itu, aduh kayaknya capek ya Kak ya, nggak keterima karena maunya ya negeri, tapi nggak dapat. Akhirnya aku milih, kayaknya bioteknologi lucu juga nih. Ternyata pusing Kak kuliahnya. Jadi daripada jadi peneliti, kamu jadi artis sekarang. Betul. Lebih memilih ini ya, karena udah dijalani dari kecil ya. Oke. Terus ada lagi yang kita lihat ini, kamu katanya pada saat syuting ini, yang layangan putus ini, kamu katanya sering menangis karena kamu teringat pengalaman pernah diselingkuhin. Benar atau tidak itu? Waduh, aduh. Serius Ini itu tuh. Perangkat sosok dokter Dita di layangan putus bisa Wena mengaku kerap menangis. Ku menangis. Itu tuh pernah ada momen di mana lagu itu? membayangkan. Bener nggak sih? Sebenarnya kalau nangisnya itu tuh karena adegannya sih Kak. Oh. Karena Adegan bener-bener yang mana nih yang kamu pasti tuh nangis? aku tuh yang nangis banget mungkin yang adegan bareng-bareng sih, yang bareng sama Kinan, sama Lola, sama Andre itu yang kita berempat waktu Kinan ngaku, itu benar-benar sedihnya walaupun udah cut, itu tuh masih sampai udah ya jangan sedih lagi ya, Serius? karena masih Kebawa kebawa banget. banget. Menurut aku mereka juga, aku beruntung banget mendapatkan teman-teman yang mereka tuh energinya luar biasa banget sih waktu proses Jadi bener-bener syuting nggak ada ini. yang bercanda-bercanda gitu ya, bener-bener begitu masuk ke karakter, masuk gitu ya? Gitu? Betul Serius? banget, bener banget Itu aku sih, Kak. tahu tuh adegan yang yang teman kamu cowok itu, ceritanya yang cek dulu terus marah si Kinan itu, bukan? Gitu bukan? Iya, yang itu yang di ruang tamu. Ya ampun, aku sampai hafalin, sering banget lihat cuplikannya. Jadi kita pengen tahu nih kalau di belakang behind the scene itu kayak apa sih suasana ini. Ada foto-foto pemainnya ya. Kita lihat ada beberapa, ada Reza Radian, ada Putri Marino, Anya Geraldine, Frederica Cho, ada Raquel. Nah, kan ini Putri Marino kemarin juga sempat cerita bahwa dan Reza Radian juga sempat cerita bahwa ini begitu masuk ke karakter, Putri Marino itu jadi judes banget. Betul banget. Itu serius? Dia tuh apa ya, maksud aku benar-benar Putri, aku ngelihat banget waktu dia di set sama waktu sebelum di set tuh, misalnya belum mau take ngobrol kita gini kayak biasa, oh iya gini ngobrol. Waktu dibilangin, oke bentar lagi ya kita udah mau mulai take, semuanya udah nggak ada yang berani ganggu. Kayak Nggak ada yang berani ganggu. biarkan mengambil momennya gitu, biarkan mengambil emosinya dulu, dicari dulu. Jadi apa, tempat dia terpisah gitu di pojokan sendiri? Biasanya menyendiri gitu, lebih Biasanya memang menyendiri. Kalau Reza Radian juga begitu? pasti gitu sih, maksudnya setiap aktor kan punya caranya masing-masing ya kalau untuk cari emosinya. Kalau Putri begitu dia begitu. langsung? Nggak ada yang berani deketin? Enggak, karena waktu biasanya kalau yang di lokasi tuh kita barengan, kan ceritanya berteman banget kan, jadi emang suka main juga gitu. Oh, Tapi pas sudah mau berat, adegan yang mau berat tuh pasti bentar ya, melipir dulu. Itu adegan apa tuh yang kamu lihat, adegan berat tuh yang kamu lihat banget tuh prosesnya tuh? Adegan berat tuh yang it's my dream. Itu one take atau berapa take? Itu one take. Serius? Itu one take. Bener-bener one take, itu aku tahu. Ini apa? Gitu ya. Ini apa? Dokter. Kamu belikan dia penthouse harga 5 miliar. Ih, murah banget, penthouse 5 miliar. Ya, Kan kita juga mau ya, Kak dari ya. aku yang jualan apartemen. itu cuma one take doang. One take. Padahal aku tuh pengen ngomong, Mas Aris, hari Senin harga naik. Pasti kamu dimarahin. Kamu akan dimarahin nanti sama Putri Marino, mengganggu konsentrasi. Gitu ya, gitu. Terus nah, pada saat adegan, kan ada tuh yang terbaru lagi cuplikannya pada saat Putri Marino, Kinan ini ketemu sama si siapa ini namanya, Anya Geraldine. Apa perannya namanya? Lydia Danira. Iya. Kan ada tuh yang dia bilang gitu. Mudah-mudahan kamu akan tahu ya
nggak tahu sih kapan. Bahwa yang saya perjuangkan itu adalah yang terpenting dari perempuan itu adalah harga diri. Nah itu tuh, itu apa yang terjadi? Apakah dia juga jutek-jutekan sama pada saat masuk set itu gimana? Oh itu juga menurutku juga itu patut diacungi jempol. Kalau punya jempol 4 aku kasih 6, aku kasih 6 deh kalau Kasih punya 6. Karena benar-benar memang gitu banget. Mereka tuh, aku yang menurutku ya dari semua proses syuting yang udah pernah aku lakuin di proyek-proyek lain pun, di Layangan Putus ini benar-benar sebegitu menjiwainya. Aku suka banget orang Putri itu waktu yang adegan itu dia bilang, aku mau pakai lipstiknya merah. Terus kayaknya kurang merah, tambahin merah. Oh Karena yang itu, gitu, selamat malam. Nah, Gitu ya, nggak pakai ketawa ya? nggak pakai. Selamat malam. Selamat itu. malam. Oh itu. Rasanya kan kita langsung pengen ngambil lipstik juga ya kak ya, kita pakein juga ya kayak gitu merasakan nih ya, lihat nih perempuan-perempuan yang pelakor-pelakor nih dibalas dengan elegan. Jadi dia mengambil energi dari lipstik merah itu, ya Betul, kan? betul. Ah, gitu. Oh gitu. Terus tapi kalau misalnya interaksinya si Putri Marino sama Anya pada saat mau masuk adegan mereka berinteraksi itu gimana? Gitu. Gitu nggak? Gitu. Nggak gitu sih kak, mungkin itu kita aja kak, itu kita Iya, aja. iya. Tapi mungkin kalau memang udah mau begitu, mereka biasanya ngambil waktu masing-masing sih untuk dapat emosinya. Kalau lagi enggak, lagi belum mau take mah ngobrol aja, biasa aja begini Oh, kita. begitu. Oke, kita ambil scene ini ya, itu langsung. Udah, bentar ya, pada melipir dulu masing-masing baru deh tuh. Tapi kamu sendiri punya pengalaman diselingkuhin nggak sih? Langsung amnesia. Aduh, pernah lagi? Gimana nih? Pernah. Sesakit itu nggak? Kamu merasa terwakili nggak perasaannya? Aduh, yang mana ya? Ini langsung lupa. lagi. Serius, Ya, pernah nggak? mungkin kalau yang udah pernah diselingkuhin mungkin rasanya begitu-begitu juga kali ya Pernah Kak, juga ya. ada adegan konfrontasi gitu ada. Jujur enggak, jangan sampai dong, aduh jangan dong Kak. Cuma sempat Ayla bisa ngerasain ya. Betul, karena Dikhianati. menurut aku sebagai aku yang pernah merasakan juga, ini aku nggak heran sih kenapa Layangan Putus itu banyak banget disukain dan orang-orang banyak yang, wah aku paham banget, aku sedih banget karena ini banyak Yang kejadiannya mengalami. di masyarakat kita. Nah ini ada beberapa tanggapan dari beberapa selebriti tentang perselingkuhan. Benar nih ya, kamu nggak mau cerita siapa cowoknya? Mau cerita kamu siapa? Ini pengalaman para selebriti tentang perselingkuhan berikut ini. Alasan kenapa orang selingkuh? Kenapa tuh Kang? Menurut gua apa? Menurut gua, ya dari sisi cewek, gua dari sisi cowok. Oke, gue dari sisi cewek. Iya. Kenapa selingkuh? Karena mostly itu kan yang pastinya selingkuh adalah cowok nggak sih? Ah, kata siapa? Nggak. Perselingkuhan itu tidak mengenal gender, bisa terjadi pada cowok, bisa terjadi pada cewek. Pada saat perselingkuhan terjadi sama-sama aja, berarti yang selingkuh si cowok dan si cewek. Dua-duanya sama-sama menyelingkuhi seseorang. Iya, kalau emang dia sudah punya pasangan konteksnya. Dan banyak juga kan perselingkuhan yang terjadi di perkantoran, di dunia kerja, karena mereka sering ketemu. Tidak alasan orang selingkuh. Kalau menurut saya, satu, biasanya kurang ada saling komunikasi yang baik dengan pasangan. Yang kedua, biasanya itu pasangan itu tidak harmonis, tapi di luar terlihat seperti kamuflase seakan-akan seperti harmonis. Lalu ketiga, bisa dari pihak cowok atau cewek ini kadang-kadang yang mudah tergoda gitu kan. Seperti misalnya nggak punya anak, ataupun misalnya dia merasa dirinya itu selalu menjadi objek saja, tidak mempunyai peran apapun, tidak bisa mengekspresikan diri. Itu 3 hal mengapa seseorang itu selingkuh. Aku setuju tadi sama Mbak Ut ya, untuk pasangan-pasangan yang sering di media sosial tuh gitu ya. Kita nggak pernah tahu baliknya. Karena banyak yang namanya kamuflase. Tuh. Semakin dia usaha keras, ya ampun, siapa ya? Apakah kalau bintang tamu kita yang nanti ini itu gimana? Itu mesranya beneran nggak ya? Nanti kita ngobrol. Tapi kita masih mau lanjut ngobrol sama kamu dulu. Kan biasa, sekarang banyak konsultasi ke kamu ya. Ini ada beberapa netizen juga mau konsultasi ke kamu. Selain berikut ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.